saat itu sedang berkuasa. Jadi misalnya itu humasnya bekerja dalam pemerintahannya SBY, begitu SBY terpilih tapi belum mulai menjalankan tugasnya, humas ini sudah jalan duluan. Humas ini sudah misalnya mengkampanyekan kira-kira nanti tuh program SBY akan seperti apa. Sampai ketika SBY memerintah, biasanya humas ini akan terus bekerja. Contoh mungkin paling gampang, mereka akan mengkampanyekan program-program pemerintah. Mungkin SBY punya program untuk 2 anak cukup, itu kan ada tuh yang dia bekerja sama dengan BKKBN misalnya. Kemudian yang kedua, kita lanjut lagi. Ini applicable-nya, kegiatan utama humas itu dari pemerintahan yaitu berhubungan dan menjalin kerjasama dengan media. Kemudian humas itu juga harus sebagai juru bicara bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi sekaligus dia menggalang dukungan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pemerintah yang tengah berkuasa, yang tadi saya bilang, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi kalau misalnya sekarang kan kita lihat SBY itu di mata masyarakat secara umum itu mungkin sudah terlalu, image-nya tidak sebagus ketika pertama kali memerintah. Jadi bisa dibilang mungkin humasnya kurang bekerja keras untuk membentuk image SBY seperti dahulu. Oke, saya kirimkan PPT-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada humas di organisasi politik. Yang di sini yaitu yang kedua di partai politik. Nah, untuk di sini itu humasnya lebih terfokus pada kandidat politik dan juga fail. Oke, bisa dicoba lagi mungkin. Oke, saya lanjutkan. Jadi humas di partai politik ini dia salah satu fungsi utamanya adalah menciptakan positioning bagi kandidat politik. Jadi ketika partai politik itu misalnya ingin maju dalam suatu pemilihan umum, biasanya mereka punya kandidat. Kemarin mungkin Mbak Brigita sering mencontohkan tentang Jokowi. Jadi ketika Jokowi ini maju, humasnya dan humas Jokowi itu dia harus menciptakan image Jokowi ini misalnya. Positioningnya Jokowi ini apa? Misalnya Jokowi ini pro rakyat. Jadi Jokowi ini cocok dipilih misalnya dari berbagai macam golongan, bukan hanya golongan menengah ke atas. Lalu setelah itu humas juga harus melakukan riset atau penelitian di sini
ditujukan oleh misalnya kira-kira dalam pemilihan umum yang akan datang siapa saja yang berpeluang untuk memilih Jokowi. Risetnya itu apa? Risetnya ini ditujukan sasarannya itu kepada siapa? Lalu media manajemen. Jadi ketika di sini setelah misalnya sasarannya ternyata Jokowi itu diminati dari kalangan menengah ke bawah misalnya. Nah, media manajemennya ini juga harus sesuatu yang menjangkau votersnya, menjangkau pemilihnya. Jadi mungkin kalau untuk kalangan menengah ke bawah itu lebih tepat kalau misalnya posternya tuh langsung ditempelkan ke misalnya tiap perumahan atau tiap kakak di tiap RT misalnya, karena itu informasinya lebih cepat sampai karena mungkin mereka tidak terlalu rajin menonton televisi gitu. Jadi kalau misalnya iklan atau promosi tentang misalnya untuk memilih Jokowi ini dilakukan di televisi, jadi dilakukannya dengan cara misalnya langsung turun ke bawah. Kemudian yang terakhir, setelah kita ada riset, kemudian kita membuat promosi media manajemen dan sebagainya, kita harus humas itu harus mengelola upaya kontak langsung dengan pemilih atau direct voter contact. Di sini maksudnya, jadi untuk lebih bisa meyakinkan pemilihnya, otomatis pemilihnya harus tahu kira-kira kandidatnya itu orangnya seperti apa. Nah, untuk itu diperlukan misalnya suatu aktivitas yang melibatkan antara pemilih dan calon kandidat yang akan dipilih. Jadi mungkin bisa Jokowi misalnya waktu itu dia pernah datang di suatu acara, misalnya mungkin kayak acara di suatu taruhlah mungkin acara di kecamatan misalnya salah satu kecamatan di Jakarta, misalnya di Cempaka Putih misalnya. Nah, ketika dia datang itu kan dia akan banyak bertemu warga. Sehingga tercipta dialog, mereka akhirnya akan melakukan komunikasi secara langsung. Nah, dalam kondisi seperti itu, humas harus bisa membaca kira-kira bagaimana respon dari pemilih tadi. Apakah misalnya risetnya itu riset yang dilakukan oleh humas itu menghasilkan bahwa Jokowi akan lebih tepat dengan cara dia turun ke bawah langsung, dia bertemu dengan orang-orangnya. Apakah kira-kira dengan cara upaya tadi itu kira-kira sesuai atau tidak? Jadi dengan adanya upaya direct voter contact ini, kira-kira humas ini bisa memprediksikan berapa suara kira-kira, atau mungkin berapa proporsi yang akan didapatkan dalam misalnya bentuk dukungan terhadap Jokowi. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung dipotong saja ya, atau misalnya kurang mengerti. Oke, kemudian setelah kita bicara yang bersifat politik tadi, pemerintah dan partai politik, ada humas di organisasi bisnis, yaitu mereka yang mendirikan perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, di sini humas itu deal atau misalnya mereka itu mengurusi hal-hal yang terkait dengan isu dan juga perusahaan. Jadi isu di sini yang bisa terjadi di dalam maupun di luar. Jadi ini dulu kita pernah membicarakan tentang publik internal dan publik eksternal misalnya. Jadi di sini bagaimana humas itu bisa menangkap isunya, bagaimana dia menganalisa dan juga merumuskan strategi untuk menangani isu tersebut. Isu ini tentunya sifatnya bermacam-macam kan, seperti dari publik internal itu mungkin misalnya datang dari karyawannya, atau dari eksternal itu bisa saja muncul dari orang-orang yang tinggal di sekitar perusahaan misalnya. Lalu bagaimana tahap penanganan isu tersebut itu kita harus tahu dari awal ketika kita mengenali atau mengidentifikasi isunya sampai kita menangani dan juga evaluasi. Kemudian humas di dalam organisasi bisnis, mereka punya tanggung jawab sosial. Kita sudah pernah membahas ini, sudah pernah mencari ini ketika tugas 2, mungkin ada yang ingat ketika saya suruh mencari profesi humas, kemudian program-program kerjanya apa. Ada yang namanya corporate social responsibility. Kalau saya nggak salah ada yang memberi contoh tuh misalnya di Prudential itu dia punya corporate social responsibility-nya itu apa, misalnya dengan cara mendirikan sekolah atau mungkin menyumbang sebagian dana untuk misalnya perbaikan jalan di suatu desa. Nah, aspek tanggung jawab sosial